Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari yang keempat ialah hendaknya kita memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Bukan lah tapi lah, illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa teman-teman kita harus mengucapkan kalimat thayyibah tersebut, kalimat yang baik tersebut? Kenapa? Coba artinya apa? La tidak, haula tidak. Gimana ini teh? La haula tidak ada daya upaya, quwwata illa billah, melainkan atas kehendak Allah. Makna ini kenapa kita harus memperbanyak ucapan ini? Agar satu, ya, kita senantiasa merasakan jiwa yang tenang. Masih ingat Teteh Ibu? Ada berapa jiwa? Lawwama, ammarah bisu, dan mutmainnah. Di Quran berapa Allah menyeru orang-orang yang tenang? Quran surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh disuruh hanya orang-orang yang tenang jiwanya yang nanti kelak Allah akan seru ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam ridhoanku, masuklah ke dalam surgaku. Kenapa tenang Ibu? Karena kita tidak menyandarkan segala usaha kita itu terhadap semua usaha kita sendiri. Agar apa? Agar kita tidak mudah kecewa dan tidak mudah jumawa. Itu karena biasanya kalau seseorang itu menyandarkan, wah saya hebat, wah ini karena saya, oh ini karena saya, kira-kira jiwanya tenang gak Bu? Enggak, itu lagi pasang Bu. Lagi pasang, tahu pasang? Pantai itu kalau mau naik ya, lagi pasang. Abun, saya mah ada bisanya apa, padahal sudah berusaha, ngan sakieu panginten. Nah itu lagi gimana? Lagi surut. Sedangkan kaum muslimin ini adalah umat pertengahan, umat tawasato. Jadi pengen jiwa kita tenang, perbanyak ucapan ini. La haula wala quwwata illa billah. Tenang insyaallah. Kalau Allah sudah berkehendak mah pasti kun fayakun. Ini sejalan dengan nasihat yang kemarin kita hafal ya hadisnya. Coba Ibu masih ingat atau sudah kemana hafalannya yang kemarin hadisnya? Ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alil wa idza sta'anta fasta'in billah. Sejalan dengan hadis tersebut Ibu, tidak ada kontradiksi. Namun ketika Rasulullah menasihatinya kepada orang dewasa, ucapannya diganti dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Padahal konteksnya sama Bu. Konteksnya gimana? Tidak ada sesuatu pun, sebuah perkara kalau tidak atas izin Allah kita tidak bisa apa-apa. Kenapa coba Bu? Beda ngasihati ke anak-anak dengan ke orang dewasa.
Padahal intinya sama-sama aja kalau mau meminta atau kalau mau menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah. Cingcung abi miwara ngacung sanes ngalieu sanes tunduk. Cung. Kenapa beda, Bu? Emang ibu kalau menasihati anak-anak satu dengan dua beda nggak, Bu? Beda ya. Menasihati anak dewasa, nggak ada anak dewasa, dan nggak ada juga anak remaja. Anak tanggung berarti emang baju ya tanggung. Nah, anak yang mau prabalik sebelum balik dengan anak kecil beda nggak, Bu? Dan anak dewasa lagi atau dengan seumuran atau yang lebih tua lagi pasti beda lagi ucapannya ya. Nah, ini hebatnya Rasulullah, pola komunikasinya Rasulullah tidak disamakan dengan berkomunikasi antara orang dewasa dengan anak-anak. Kalau dengan anak-anak lakukan teknisnya langsung, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Karena anak-anak belum bisa berinisiatif sendiri. Kalau kamu minta ke Allah. Tapi kalau ke orang dewasa lihat, la haula wala quwwata illa billah. Karena orang dewasa mah tidak mau didikte, pasti ketika lamun aya nu di nasihati idza sa'alta fas'alillah fa idza sa'alta fasta'in billah. Anggar we da kudu usaha atuh. Pasti nyebut kitunya, Bu ya. Maka dikatakan la haula wala quwwata illa billah. Ini cerdasnya pola komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya buat kita pun untuk kita, Bu? Kita menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Kalau dengan anak-anak seperti ini, yang mudah mereka pahami, mudah mereka contoh. Kalau ke orang dewasa, jangan disuruh-suruh ke orang dewasa, suruh mereka mikir sendiri, suruh mereka berinisiatif sendiri. Karena orang dewasa mah rata-rata cepat kesinggungan. Paham ya? Paham. Nasihat yang kelima. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Berani berkata benar meskipun pahit. Qaulan syadidan, qaulan saqilan. Berani berkata benar meskipun pahit. Itu kenapa sahabat Rasulullah ada yang dijuluki as-siddiq, yang membenarkan. Berani dipukuli sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lainnya ketika mengatakan kebenaran yang sebenarnya. Sampai berani berkorban nyawanya, berkorban jiwanya. Tuh orang-orang terdahulu mengatakan kebenaran itu sampai seperti itu, Bu. Padahal dalam sebuah asar atau dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa boleh kita menyembunyikan keimanan kalau itu bisa mengancam jiwa. Tapi orang-orang yang teguh keimanannya, mereka berani berbicara benar sekalipun pahit. Belajar jujur. Karena orang mukmin itu jujur. Kalau yang suka bohong siapa? Orang munafik. Berani berkata jujur walaupun berat. Karena kalau kita berkatanya sudah salah atau dusta dari awal, ditutupinya dengan apa lagi, Bu? Pasti dengan dusta lagi. Tidak ada kedustaan yang pasti akan ditutup dengan dusta lagi. Namun sekali ngebohong, kesana ditutup lagi dengan kebohongan. Sekalipun pahit, katakan kebenaran itu. Dan kebenaran yang paling utama adalah, apa ini? Sesungguhnya jihad yang paling utama ialah dalam menyatakan kebenaran, mengatakan kalimat yang hak benar kepada penguasa. Insyaallah. Penguasa mana, Bu?
Penguasa alaman, alam barusan. Penguasa, guys, saya nggak nyebut pemerintah di penguasa. Penguasa tuh bisa pimpinan kita, atasan kita, yang lebih tinggi posisinya dari kita. Siapa lagi yang berkuasa? Di rumahnya yang paling berkuasa siapa? Suaminya. Berkata yang benar walaupun pahit, beri izin. Kemana? Hari itu berkata benar walaupun pahit itu. Kata di sebuah hadis riwayat Ahmad, jihad yang paling utama ialah mengatakan kalimat yang hak, kebenaran kepada penguasa yang zalim. Riskan sekali ya, apalagi direkam ketika menulis mengucapkan penguasa yang zalim. Apa itu zalim, Bu? Apa itu zalim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti buang sampah sembarangan itu zalim? Zalim apa? Tidak adil. Apa itu adil? Meletakkan sesuatu sesuai porsinya, sesuai posisinya, sesuai kedudukannya. Zalim itu kebalikan dari adil. Sepatu sekalipun harganya lebih mahal daripada topi, udah lebar sepatu, simpan aja di kepala, bisa nggak, Bu? Berarti itu naon, Bu? Zalim, nggak adil. Sekalipun mahal tetap aja sepatu diinjak, lebar mah ada 2 juta, kopeah mah 2 ribuan, udah 2 ribu. Kopeah misalnya teh 15 ribu, diinjak pada 15 ribuan, bisa nggak, Bu? Enggak, berarti itu nggak adil. Adil itu bukan sama rata, bukan setara. Adil itu bukan setara, bukan sama rata. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Ibu punya anak 2, 3, 4, uang sakunya beda-beda atau sama? Semakin dewasa semakin besar atau semakin kecil? Nah, itulah letaknya keadilan. Kalau penguasa yang zalim, maksudnya gimana berarti? Yang tidak adil, yang adil, yang tidak adil, yang menzolimi. Kita maksudnya tidak terzolimi, Bu. Lantas, ini ada penulisnya Abdullah Gimnastiar. Terang, Ibu? Ki Haji Abdullah Gimnastiar, ini penulisnya. Agim. Lantas bagaimanakah cara menyampaikan suatu kebenaran kepada atasan, pemimpin atau penguasa? Ini yang caranya ya. Ini cara yang terbaiknya adalah dengan mengunjungi mereka dan memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa mengunjungi dengan cara yang baik, nulis surat, DM, email dan semuanya, utusan dan semuanya. Bukan dengan cara orasi dan berteriak-teriak. Ada sahur Abi, di sini, Bu. Bila cara ini bisa dilakukan, ini bukannya. Bila cara ini bisa dilakukan, maka tidak perlu menyampaikannya dengan mengadakan orasi, provokasi, dan demonstrasi. Kalau cara itu bisa dilakukan, maka tidak perlu dengan cara ini. Ingat ya, kalau cara yang tadi tidak perlu bisa dilakukan, maka dengan cara yang ini. Apalagi menyampaikan masukan secara persuasif biasanya jauh efektif dibandingkan menyampaikannya dengan cara berteriak-teriak di jalan. Persuasif tebu, berduaan, bertukar pikiran langsung, diskusi. Nah, itu lebih persuasif. Menyendiri, doa, tidak terbuka publik, karena kita tidak suka dinasehati di ruang publik kan ya, Bu ya. Tidak suka ditegur ketika banyak orang, tidak suka ditegur di grup. Suka nggak, Bu, ditegur di grup? Nggak suka ya, tersinggung yang ada. Maka lakukanlah dengan cara
wasim. Gitu katanya. Cara menasehati seorang penguasa yang zalim. Nah, ini hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Hadisnya, mau dihafal mau. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya. Kalau penguasa itu mau mendengar nasihat tersebut, maka itu yang terbaik. Namun bila tidak mau menerima, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya. Maksudnya gimana? Kita mah dikasih amanahnya, kewajibannya apa? Untuk saling menasihati. Pun nanti hasilnya ya ditanggung sama penguasa tersebut. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yaitu menasihati. Kalau kita ada lagi di sebuah hadis, kalau kita melihat sebuah kezaliman terjadi, maka tegurlah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya. Kalau tidak bisa dengan ruqyah, di ruqyah, betul-betul di ruqyah. Dengan apa? Dengan doa. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi dengan doa teh benar-benar lemah imannya. Karena zaman dulu Bu, orang-orang terdahulu itu amar ma'ruf nahi mungkarnya itu balance. Kita mah lebih senang ke amar ma'rufnya ya, tapi tidak suka nahi mungkarnya. Bukan tidak suka, lebih banyak beresiko mungkin. Nah, untuk nahi mungkar di zaman sekarang, la haula wala quwata illa billah. Itu disebutkan ya, la haula wala quwata illa billah. Masih ada waktunya? Siapkan ya. Nomor 6. Nungguin ya. Tidak takut celaan ketika berdakwah di jalan Allah. Nah, ini Bu. Jangan disangka kita berdakwah teh yang duduk di sini aja, Ibu. Kewajiban kita itu menyampaikan walaupun kita cuma punya ilmunya satu ayat, dan menampakkan simbol-simbol Islam kita sebagai syiar. Ibu di jilbab panjang menutup dada, itu tuh lagi dakwah loh Ibu. Kita tuh lagi dakwah Ibu. Terus dicela, alhamdulillah berarti diakui. Karena memang kata Rasulullah, kalau seseorang mau menyampaikan yang hak, pasti ada godaan, pasti ada yang mencelanya. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau kita sudah ada yang mencela, gara-gara kita hijrah, gara-gara kita mulai berubah diri, welcome to the jungle, ahlan wa sahlan di dunia dakwah berarti. Terima kasih. Berarti kita sudah diaku umat Islam sama Rasulullah karena sudah mendapatkan celaan tadi. Karena pasti Bu, setan itu tidak suka Islam itu tegak dan berjaya. Simbol-simbol Islam itu terlihat, menampakkan syiar-syiar keislamannya. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab ayat 39, surah ke-33. Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang orang-orang yang menyampaikan risalah Allah tanpa ada rasa takut di dalamnya. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah
mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Tidak takut akan celaan. Jadi harus kayak gimana, Bu? Fasbir sabran jamil, atau fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah atas yang apa mereka katakan, kemudian jauhi dengan cara yang baik. Dihindari, jangan didebat. Itu kan nasihat Allah kepada Rasulullah. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadarni wal mukazzibina ulil ni'matin wa mahilhum qalila. Biar, kata Allah, biar itu jadi urusanku. Jadi kalau ibu dicela gara-gara kita berdakwah, siapa yang turun tangan? Allah atas apa-apa yang mereka dustakan. Tenang, Bu. Bahasa sekarang mah dekengannya Allah semesta alam, Rob semesta alam. Jadi jangan takut karena kita mulai berubah, gitu ya. Ini berubah, ayo nama itu benten, ayo nama itu tuh hal biasa, Bu. Itu baru level pertama. Karena level yang paling berat itu dari mana, Bu? Dari keluarga. Fitnah yang paling besar dari keluarga. Pertentangan paling besar itu datang dari keluarga. Jihad yang paling besar terhadap keluarga. Dan tugas kita yang paling utama adalah di keluarga. Jadi fokus sama warga. Yang di eksternal mah itu mah tidak mempengaruhi apapun. Nanti kalau udah nyampe di keluarga intern atau inti, nah itu ujian sekali. Kemudian wasiat yang terakhir. Nah ini jadi pembahasan kita yang terakhir. Tidak meminta-minta. Ini sudah diajarkan ya kemarin soal tuh, ada 3 poin yang hampir sama. Namanya teh mencintai orang miskin. Nomor 2 apa, Bu? Melihat ke bawah dibanding ke atas, tidak meminta-minta. Kenapa, Bu? Karena Islam itu selalu mengajarkan mental kaya, mental bergantung hanya kepada Allah. Dan mohon maaf Ibu, bukan memprovokasi ya, tapi termasuk adab yang baik itu ketika kalau kita lagi bertransaksi, lagi jual beli, tiba-tiba ada yang minta-minta, terus kita ngasih, itu tuh akan bisa menyakiti pedagang. Karena untung mana pedagang sama ini yang minta-minta. HP itu aja HPP. Kalau kita cuma beli bara-bara di 2.000, berapa batinnya, Bu? Berapa batinnya? 500? Ya mau mungkin 2.000. Tapi kita nggak mau ngasih tren 2.000. Dia nggak modal nggak, Bu? Agak ngono, Bu, batinnya. Jadi sekarang kenapa kita banyak menjamur peminta-minta? Karena daripada dagang hese tepayu, mending ngamen, mending minta-minta. Secara tidak langsung kita mengajarkan mereka bermental miskin, rental minta-minta. Jadi itu mencoreng wajah kaum muslimin. Apa kesan? Ini mah pas ditanya seorang mu'alaf, apa kesan kalian tentang orang Islam? Orang Islam itu pasti miskin. Karena di sisi jalan kumaha, Bu? Ditararium dengan bawa-bawa dalil. Enggak seperti itu, Bu. Rasulullah enggak mengajarkan seperti itu. Rasulullah mengajarkan kita bertawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan kita dan kita orang muslim yang punya kelebihan harta itu
juga punya kewajiban untuk memperhatikan orang yang miskin yang mereka tidak meminta-minta. Jadi tidak meminta-minta lebih utama yang harus kita kasih dibanding yang meminta. Dan tahu Ibu, sedekah diam-diam yang terbaik itu apa Bu? Membeli dagangan orang miskin, itu adalah sedekah diam-diam. Jadi yuk kita terapkan punya mental kaya. Jangan harga coet 50.000, 10.000 berat itu Bu. Sabun sok nawarna buat ke KBB-an gitunya. Wow tuh debat pisan. Sampai ke kapuas, alhamdulillah dapat harga murah. Hari pas ningali batur, karunya kasih aja cak pedagangna. Ya nyari usaha mah bebarikeun itu Bu, sakit Bu. Tukang parkir kan sekarang dilema ya sama tukang parkir. Banyak kan masalahnya dari kerusakan. Maka siapa yang tidak taat pada seruan Rasulullah banyak masalah. Banyak padahal hal yang sepele. Piran 2.000 atuh. Piran 2.000 sekarang jadi masalah ya. Jadi masalah Bu. Banyak UMKM kecil sekarang mengeluh gara-gara aya tukang parkir. Nggak mau dagang. Orang-orang jadi nggak beli gara-gara aya parkir. Nah itu karena apa? Karena mental miskin ini. Jadi cuman 1.000 2.000 enggak Bu. Tutup mata tutup telinga. Kalau mau Ibu adanya kemarin di sebuah konten kalau tidak salah, ada yang minta-minta gini. Pas mau ngasih, jangan beli aqua botol sedus. Jadi itu aqua botol air mineral, aduh astagfirullah. Air mineral sedus. Simpan, dibeli airnya. Ini. Gitulah caranya Rasulullah mengajarkan. Ngasih kailnya, bukan ikannya. Karena kita bisa mendidik orang-orang bermental miskin. Bukan tega, bukan apa Bu. Ini dakwah. Dia mau anu ngamen punten AA. Kayak gitu. Karena memang dilarang. Ya bukan nggak tega ya. Kita hargai. Tapi lamun aya nu beli oge entung punten, itu waktunya kita sedekah. Kalau ada yang buta lagi jual kerupuk, beli Bu, beli. Kakek-kakek yang jualan beli. Itu teh sedekah diam-diam, kita hargai. Gitu ya. Terakhir hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda tentang yang meminta-minta ini, sungguh seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga Allah menjaga kehormatannya, itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia. Baik itu mereka memberinya atau tidak memberinya. Beda lagi kalau menerima hadiah ya. Jadi beda. Ini beda bab. Gimana hukumnya menerima hadiah? Gimana hukumnya hal-hal yang lain itu beda lagi. Ini mah kalau sengaja itu punten. Tidak. Kalau mau ngasih ya opsional sih mangga. Cuman ini buat kita dilarang minta. Kita nggak boleh minta-minta. Harus tangan di atas jauh lebih baik dibanding tangan di bawah. Kalau dikasih alhamdulillah rizqan minallah. Tapi jangan sampai kita punya mental ngemis. Yang lagi rame nih, bentar lagi mau lebaran, sering sekali ada konten ini. Jangan ajarkan anak-anak kita punya mental meminta. Tuh bibi, bibi. Kalau dipikir-pikir iya Bu, kalau lagi ke hadis ini. Jangan ajarkan anak punya mental tersebut. Tapi kita ngasih. Karena mentalnya memberi, bukan menerima. Kalau dikasih ya diterima alhamdulillah, tapi jangan sampai
seperti ngemis seperti ini. Nauzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Itulah teteh 7 wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ada salah-salah atau hal-hal yang keliru, semoga Allah mengampuni dan teteh juga memaklumi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa astaghfiruha wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.